Oke, penyakit pertama yang kita akan diskusikan adalah tentang diare. Ya, diare itu sebenarnya adalah suatu kayak kuman di dalam tubuh yang menyerang organ pencernaan. Biasanya itu tuh yang paling banyak bikin diare itu biasanya bakteri E. coli gitu. Jadi ketika kita minum itu ada kandungan bakterinya. Jadi bakteri ini bikin kita diare gitu kan. Nah terus kenapa sih kok bisa diare? Jadi diare itu adalah respon tubuh untuk mengeluarkan si racun itu tadi, si bakteri tadi. Jadi kita akan merasakan diare gitu. Terus emang dampaknya apa gitu diare gitu kan? Kenapa kok sampai diare itu bahaya banget gitu kan? Jadi aku kasih tahu dulu. Jadi tubuh kita ini hampir 50-70%, terutama anak-anak, tubuhnya tuh masih banyak cairan gitu. Nah kalau kita diare kan keluar cairan terus itu kan, mual, muntah, terus diare. Nah kenapa banyak anak-anak kalau udah diare tuh lemes gitu ya, karena tubuhnya tuh kekurangan cairan gitu. Jadi pertolongan pertamanya adalah kita harus banyak kasih cairan. Makanya kenapa ketika tiba di rumah sakit itu nggak langsung dikasih obat stop diare, tapi ditambah cairan dulu. Kenapa? Fungsinya cairan itu tuh untuk bikin si jantungnya, kan jantung ini memompa cairan nih, memompa darah cairan. Nah kalau dipompa nggak ada, jantungnya bisa mati. Jadi kenapa banyak anak-anak itu kalau diare bisa meninggal? Ya karena sebenarnya dia tuh bukan mau stopin diare nih, tapi bagaimana mencukupkan cairannya begitu. Nah kenapa kalau orang diare itu pasti deg-degan, jantungnya kencang, terus pucat gitu, terus kakinya dingin? Itu respon tubuh untuk bikin tetap si jantung ini tetap bisa bertahan gitu. Karena kita tahu 3 organ vital manusia, jantung, paru, dan otak ini harus tetap hidup gitu gimana pun caranya. Tubuh itu akan mengorbankan yang lainnya, kayak dikorbanin cairan di tangan dihilangkan makanya dingin gitu. Jadi kenapa orang diare itu begitu taruh di rumah sakit kita langsung tindakan pasang infus, langsung loading cairan ya, supaya tubuh itu tetap dapat cukup cairan gitu. Ya memang nggak salah sih untuk nyetop si diarenya, tapi lebih tepatnya adalah si cairannya itu harus dipenuhi dulu sebelum kita stop. Nah kalau kita stop tapi cairannya nggak ada juga sama aja gitu. Jadi bagusnya adalah kalau bisa masih dia mau minum banyak, kesini minum banyak-banyak. Biasanya kan dikasih teh hangat gitu. Lalu sampai rumah sakit akan diinfus gitu, akan dikasih cairan. Itulah kenapa anak-anak kecil itu rawan sakit, yaitu karena tubuhnya masih banyak cairan gitu. Ya, jadi diare itu tuh bukan yang nggak bahaya kalau sampai dia udah sampai matanya cekung saking kurang cairan gitu kan, terus kulitnya kering, bibirnya pecah-pecah, wah itu langsung cepat-cepat deh bawa ke rumah sakit supaya tertolong. Kita bisa berikan cairan obat dan cairan tubuh supaya dia nggak kenapa-napa gitu. Jadi ibu-ibu di sana, luar sana, penting tuh tahu hal ini gitu, bahwa diare itu sangat bahaya. Kalau udah diare terus panas dingin, udah langsung coba bawa ke rumah sakit lah, langsung bawa ke rumah sakit. Akan kita bantu sampai sembuh dedeknya, supaya dedeknya itu bisa sehat lagi gitu ya kan. Oke, gitu aja tentang diare hari ini. Salam sehat, terima kasih.